Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama Mas Irfan dan saya Aldian. Gimana Mas Irfan kabarnya? Alhamdulillah, kalian sehat. Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di dialog kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup sensitif namun penting buat kita semua, yaitu hulu dalam Islam. Telah hadir bersama kita Mas Irfan selaku narasumber. Selamat datang Mas Irfan. Selamat datang. Baik, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hulu dalam Islam dan mengapa Islam membahas konsep ini? Oke. Hulu ya dalam Islam itu adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan tebusan, biasanya berupa pengembalian mahar, Mas. Habis itu Islam juga memperbolehkan hulu sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang ketika seorang istri sudah tidak mampu melanjutkan rumah tangga secara lahir maupun batin ya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran juga, Mas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan pernikahan, yang justru membawa mudarat, gitu Mas. Begitu ya. Namun seringkali nih masyarakat menyamakan hulu dengan talak. Apa perbedaan dasar antara hulu dan talak tersebut? Oke. Perbedaannya cukup jelas, Mas. Talak adalah hak suami, sedangkan hulu merupakan permintaan dari istri. Dalam hulu, istri memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab dan penyelesaian yang adil. Contohnya, hulu terjadi pada masa Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis. Istri Sabit bin Qais berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak membenci agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak sanggup hidup bersamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kembalikan kebunnya. Lalu beliau memerintahkan Sabit untuk menceraikannya. Seperti itu, Mas. Hadis ini menegaskan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk memilih tanpa mengabaikan etika dan keadilan, gitu Mas. Seperti itu. Nah sekarang kan udah zaman modern nih, kita udah bahkan udah di penghujung 2025 mau menuju 2026. Oke, betul. Itu kan kita masuk ranah modern. Iya. Nah dalam konteks masyarakat modern saat ini, mengapa hulu menjadi topik yang relevan untuk dibahas? Benar, dari 2025 menuju ke 2026 di tahun sekarang. Di era modern, banyak perempuan mengalami tekanan rumah tangga seperti kekerasan verbal, Mas. Habis itu emosional yang tinggi atau ketidakadilan peran suami mungkin ya, seperti itu. Hulu hadir sebagai solusi Islam yang bermartabat, bukan sebagai aib. Islam tidak menghendaki rumah tangga yang dipenuhi dengan penderitaan. Tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah dan warahmah. Jika tujuan itu tidak tercapai dan tidak bisa diperbaiki, maka hulu menjadi jalan keluar yang penuh hikmah. Seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Islam mengatur adab dan etika dalam proses hulu agar tidak menimbulkan kezaliman? Bagaimana tuh Mas kira-kira? Oke. Islam menekankan adab, hulu harus dilakukan dengan musyawarah, Mas, pertama. Lalu dengan tanpa saling membuka aib satu sama lain, habis itu melalui jalur hukum yang sah, seperti itu, supaya tetap terjalin namanya silaturahmi, tidak ada yang bermusuhan, seperti itu, Mas. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 237, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, gitu, Mas. Meskipun berpisah, Islam mengajarkan untuk tetap menjaga akhlak, karena perpisahan bukan alasan untuk saling menyakiti, Mas. Seperti itu ya. Nah ini kan sebagai penutup nih, ada nggak atau apa pesan yang diambil oleh generasi muda muslim terkait hulu dan pernikahan ini?
10 mengajarkan bahwa pernikahan adalah amanah yang besar, Mas. Bukan sekedar status. Islam tidak menghendaki kezaliman baik bagi suami maupun istri. Rasulullah SAW bersabda juga, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu Mas, hadis riwayat Ibnu Majah. Pesan bagi generasi muda adalah persiapkan pernikahan dengan ilmu pertama. Lalu kedua, bangun komunikasi yang sehat. Yang ketiga, pahami bahwa Islam selalu mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Itu Mas. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini ya. Betul. Alhamdulillah. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Terima kasih Mas Irfan atas waktunya dan seluruh pendengar yang telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.